ngapain Pak? Gitu. Kata Pak Amin, ada yang hilang apa gimana? Iya nih, saya lagi nyari. Nyari apa? Nyari mata saya Pak. Gitu. Ah bercanda nih, kata Pak Amin. Bapak-bapak itu langsung mengangkat mukanya yang tadinya mengarah ke bawah, terus jadi ke atas gitu, ke arah Pak Amin. Dengan mata yang hilang dan kepala yang hancur separoh, Pak Amin langsung lari ke rumah. Tolong, ada setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Tragedi tukang ketoprak. Cerita ini dikisahkan pada tahun 2009. Mas Wandi akan membagikan salah satu pengalamannya ketika ia menyaksikan arwah penasaran tukang ketoprak yang ditabrak oleh bus pariwisata hingga otaknya pecah dan matanya hilang. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya ya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Kala itu, Mas Wandi sedang teleponan pukul 1 malam nih di depan rumahnya. Tahun 2009 itu, HP Asia jadi salah satu favorit remaja karena biaya yang murah untuk telepon dan kejangkau untuk menengah ke bawah. Ada tukang ketoprak yang hendak pulang dari pangkalannya nih. Ketoprak ini bisa dibilang cukup terkenal gitu di wilayahnya Mas Wandi. Lewat tuh depan Mas Wandi sambil mendorong gerobaknya pelan-pelan. Mas Wandi berkata, "Tumben Mas, udah pulang?" "Iya nih, alhamdulillah udah habis jam segini." Tiba-tiba ada sebuah bus pariwisata yang sangat kencang tuh lewat depan rumah Mas Wandi. Mas Wandi yang kala itu sedang teleponan sama pacarnya langsung kaget mendengar suara hantaman keras ke jalan. Penasaran nih, Mas Wandi langsung melihat ke kanan jalan. Dan ternyata suara itu adalah suara gerobak ketoprak yang tadi Mas Wandi tegur. Ya, tukang ketoprak itu terserempet oleh bus pariwisata tadi yang kencang itu. Gerobaknya hancur. Mas Wandi yang kala itu penasaran langsung tuh lari ke TKP gitu untuk melihat apa sih yang terjadi. Pada saat itu warga belum ada yang keluar karena kan tengah malam gitu. Dan itu situasinya tuh kayak bisa dibilang kafling tapi orangnya tuh ada masing-masing lah gitu. Ya, ketika Mas Wandi lihat ternyata gerobaknya sudah hancur. Kepala ketoprak itu terlindas oleh bus hingga otaknya tuh keluar berwarna putih. Matanya pun hilang. Kala itu tukang ketoprak itu posisi tengkurap dan Mas Wandi itu membalikkan badannya. Separuh mukanya sudah hancur. Mas Wandi meminta tolong pada warga sekitar. Tolong, tolong, tolong. Ketika semua warga pada keluar, Mas Wandi malah takut menjadi saksi hingga ia masuk ke dalam rumahnya. Ia menyaksikan orang itu benar-benar mengenaskan nih. Sampai suatu ketika Mas Wandi merasa bersalah tidak mau menjadi saksi mata atas apa yang dia lihat. Karena dia ngerasa gitu, kalau misalkan itu pun gak dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, kalau dia terserempet gitu ya. Jadi dia cuma mendengar suara yang begitu keras gitu. Beberapa warga mengejar bus itu tuh dan menghentikan bus itu. Tak tahu kelanjutannya seperti apa, Mas Wandi tidak mau tahu. Keesokan harinya pun diadakan sebuah pencarian mata yang hilang di area ia tertabrak si tukang ketoprak itu. Tapi nyatanya nihil, tidak ketemu. Malam pertama sejak kejadian itu, wilayah Kafling menjadi sangat sepi banget. Apalagi kalau lewat jalan itu, orang-orang pasti pada takut. Bahkan ada yang memilih untuk melalui jalur lain gitu, biarpun jauh yang penting aman. Beberapa hari kemudian, Mas Ari, kakaknya dari Mas Wandi, pulang kerja nih lewat jalan TKP. Ya, TKP di mana tukang ketoprak itu ditabrak. Mas Ari bertemu dengan tukang ketoprak tuh. Ya sedang duduk gitu, sedang mangkal di gang itu. Akhirnya ketika sampai di rumah, Mas Ari ini nyuruh Mas Wandi, adiknya Mas Ari nih, "Di, beli ketoprak Di, lu lapar gak?"
Kayaknya ketoprak depan tuh enak deh. Ketoprak mana? Wandi menjawab, itu yang di depan gang PS. Maksudnya yang di mana mas? PS depan? Iya, yang dimaksud PS itu adalah tempat anak-anak main PS. Yang kejadiannya itu persis banget di gang itu gitu. Wah, lu ngaco mas. Wandi ngomong kayak gitu. Emang lu gak tahu kalau beberapa hari yang lalu itu ada tukang ketoprak yang meninggal mas, karena diserempet sama bus pariwisata. Kepalanya tuh pecah, otaknya berceceran, matanya hilang. Gue nyaksiin langsung mas. Ah, lu ada-ada aja. Ya lu mas gak percaya. Ya ini nih, orang kalau kerja jauh-jauh jarang pulang, nggak tahu berita yang lagi up to date. Ih, merinding gue mas, gak mau gue. Bisa jadi itu ketoprak adalah ketoprak yang waktu ditabrak mas, arwahnya kayaknya itu. Wandi yang kala itu penasaran menghampiri gang PS itu. Ternyata emang bener-bener gak ada tukang ketoprak gitu. Itu adalah salah satu pengalaman dari kakaknya Mas Wandi, yaitu Mas Ari. Ini adalah salah satu pengalaman lagi nih, pengalaman horor dari tetangganya Mas Wandi. Pagi itu Pak Amin, tetangga sebelahnya Mas Wandi, mau pergi ke pasar nih jam 4:30 pagi. Ya dia mau beli kebutuhan dagangannya gitu. Ketika ia ke pasar kan jalan kaki gitu ya, naik kendaraan umum. Ada bapak-bapak lagi berdiri gitu di gang PS itu sambil mencari sesuatu gitu. Nah Pak Amin ini ngomong dong, Pak lagi ngapain pak gitu. Kata Pak Amin, ada yang hilang apa gimana? Iya nih saya lagi nyari. Nyari apa? Nyari mata saya pak gitu. Ah bercanda nih kata Pak Amin. Bapak-bapak itu langsung mengangkat mukanya yang tadinya mengarah ke bawah, terus jadi ke atas gitu, ke arah Pak Amin. Dengan mata yang hilang dan kepala yang hancur separoh, Pak Amin langsung lari ke rumah. Tolong, ada setan. Ia gak jadi tuh buat pergi ke pasar karena trauma ngelihat sosok tukang ketoprak itu. Nah, itu adalah pengalaman dari Pak Amin, tetangganya Mas Wandi. Kalau ini adalah pengalamannya Mas Wandi langsung. Jadi kala itu ia pulang main futsal sekitar jam 12 malam. Ia lewat tukang PS. Mungkin dia udah ngerasa udah beberapa bulan mungkin gak ada apa-apa lah gitu kan. Pas dia lewat di gang PS, Mas Wandi tuh melihat ada sosok bapak-bapak yang negur dia. Baru pulang deh gitu. Iya pak gitu, si Wandi nyaut. Dalam hatinya Mas Wandi, kayaknya gue kenal dah muka itu. Siapa ya gitu. Dia pelan-pelan tuh naik motor tuh. Pas dia lihat ke kaca spion, ternyata itu adalah tukang ketoprak. Ya Allah. Mas Wandi langsung buru-buru masuk ke rumah, minta maaf nih dalam hatinya. Pak maaf apa, bukan saya gak mau jadi saksi, karena saya gak tahu nih kejadian kayak gimana. Saya cuma takut ditanya-tanya sama orang pak gitu. Semenjak kejadian itu, jalan itu menjadi seolah-olah jalan maut karena sering kali terjadi tabrakan, entah ditabrak dari luar ataupun dari tikungan gitu. Jadi jalannya tuh kayak gini. Itu kan nih, kayak di gambar ini. Jalan kecil dari gang gitu, terus keluar langsung jalan besar gitu. Muat lah untuk 3 mobil. Bus besar juga bisa gitu, bisa masuk, bisa ngebut lagi. Sudah banyak kejadian tabrakan kala itu, tapi belum ada korban lagi atau tidak, ya itu nggak tahu gitu Mas Wandi. Tapi yang paling jelas banget di depan matanya Mas Wandi itu adalah tukang ketoprak itu. Akhirnya tahun 2011 Mas Wandi dan keluarganya tidak lagi ditinggal di daerah itu gitu. Karena rumah itu kan rumah kontrak gitu ya, jadi cuma beberapa tahun aja. Sekarang dia udah di situ. Nah itu adalah kisah pengalaman Mas Wandi dan warga sekitar yang mengalami pengalaman terhoror sampai sekarang. Jika kalian ada cerita-cerita horor yang menarik, kalian bisa kirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini agar kita semakin berkembang dan memberikan cerita-cerita horor lainnya yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nih untuk di like, subscribe, komen sebaik-baiknya, lalu share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.